Alright, dalam seri ini kita akan melanjutkan video episode sebelumnya. Karena di sini jika kita lihat, kita sedang belajar memasukkan data ke dalam database, which is ini sangat repot sekali ketika ada cara yang lebih mudah. Oke, saya akan komen yang semua yang ada di sini. Dan ketika misalnya Anda ingin memasukkan data, begini juga bisa. Namun ada cara yang lebih cool lagi, dengan cara post create. Pastikan Anda sudah mengimport modelnya di atas, karena jika tidak itu akan error. Saya akan buat di sini title, dan di sini akan buat request title, dan pastinya kita buat sini Slack, dan ini kita copy. Ya, karena apa yang ingin kita tulis di sini itu sama saja, biar supaya cepat saja. Dan saya akan di sini body, ya sekali dua saya ganti biar supaya cepat, dan ini kita kasih semikolon biar supaya tidak error. Oke, di sini masih ada error, coba kita hilangkan semikolonnya, dan ya kita refresh di browser, dan kita coba masukkan apa yang terjadi. Kita create. Ya, jika Anda lihat di sini, add title to fill label property, allow mass assignment. Oke. Sebenarnya di sini ada dua pilihan. Ketika misalnya Anda membuat post ini ke dalam ranah pribadi misalnya, atau ini dashboard Anda, itu bisa Anda gunakan dengan yang namanya guard. Tapi ketika Anda sedang dalam misalnya komentar atau registration page ya, atau forum misalnya, Anda harus menentukan field apa saja yang boleh dimasukkan oleh seorang user. Ya kan? Nah, oleh karena itu caranya seperti apa? Kita akan pergi ke model. Ya, model post yang kita punya tepat di app post.php. Di sini kita bisa masukkan, by the way kita mempunyai beberapa scope function di sini yang bisa kita hapus dulu karena kita tidak membutuhkannya saat ini, dan tak usah hapus ketika Anda membutuhkannya. Kita akan buat di sini protected field label. Kita akan di sini apa yang ini kita masukkan ke dalam database kan gitu. Title, Slack, dan body. Selain ini, maka dia tidak akan menerima, atau database tidak akan dapat menerima request ini melalui PHP pastinya. Controllernya tidak akan dapat mengeksekusi selain field yang kita tentukan di dalam modelnya. Nah, sekarang kita refresh di browser. Coba kembali lagi, coba kita masukkan lagi. Kita refresh, kita create. Oke, jika kita lihat di database, maka dia akan sudah masuk. Namun, sebenarnya jika kita buat pun seperti ini, saya akan comment, dan saya akan mesti protected guard. Jadi definisi guard ini ya sama seperti yang saya bilang tadi. Ketika misalnya Anda sendiri yang mempost datanya, artinya Anda tidak membutuhkan user di sini. Kecuali itu state-nya umum gitu. Seperti komentar, misalnya seperti yang saya bilang sebelumnya. Refresh di browser, kita lakukan lagi, create. Maka sekarang kita refresh, maka dia akan sudah masuk. Oke, kita akan kembali lagi ke pembahasannya. Pergi ke post controller ini. Tetap seperti ini dulu. Saya akan mencontohkan kepada Anda bagaimana sebenarnya danger-nya ketika Anda menggunakan guarded, dan bagaimana sarannya ketika Anda menggunakan field label. Saya akan kembali ke post controller. Di sini sebenarnya jika Anda tidak tahu bahwasanya, saya akan komen dulu. Ketika Anda ingin mendapatkan request semua yang ada di dalam form yang Anda buat di sini, Anda bisa melakukan dengan cara request all. Watch what happen ketika misalnya saya die and dump di sini, request all misalnya. Dan kita refresh di browser, kita create. Maka jika Anda lihat di sini jelas bahwa semua yang kita dapatkan adalah persis seperti yang ada di sini. Mungkin Anda melihat di sini dash token itu hanya input type hidden, which is itu yang disebut dengan CSRF-nya. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang request all ini bukan tidak bisa kita masukkan ke dalam sini karena itu adalah array. Ya kan, coba saya akan comment yang ada di sini. Dan sekarang jika kita hilangkan yang ada di sini, which is cool, ini aja gitu. Tapi watch what happen ketika misalnya saya mencontohkannya. Dan kembali, saya akan masukkan lagi semua field, kita create. Jika ada di sini Slack doesn't have default value. Oke, that's fine. Kita memang melakukan kesalahan itu hanya karena kita tidak mempunyai Slack default di sini. Coba dulu. Request ini kita masukkan ke dalam variable seperti ini. Nah, ini sebenarnya sangat direkomendasikan ketika misalnya Anda tidak menggunakan field yang ada modifikasinya setelah dari form yang ada di sini. Ya, tetapi ketika misalnya ada seperti kejadian kita sekarang ini, Anda bisa buat seperti ini. Ketika misalnya seperti ini post, tapi Anda bisa buat seperti ini. Post Slack, dan Anda buat di sini str. Sorry, ini bukan pakai arrow tadi ya. Coba str Slack request title. Oke, dan sekarang kita masukkan variabel itu ke dalam create. Oke, jika sekarang jika kita refresh di browser, kita kembali, kita masukkan lagi, kita create, kita refresh di database, maka dia sudah masuk. Oke, this is the last one. Kita create, kita refresh di browser, maka dia sudah masuk.
Tapi watch what happen ketika misalnya saya inspect element atau command shift I pada Mac atau inspect langsung bisa di sini ya, inspect. Oke. Sekarang kita akan pergi ke title-nya. Pencet ini langsung pergi ke title. Di sini pasti ada hidden input file, itu token yang mana itu adalah CSRF yang ada di sini. Oke, ketika misalnya saya hilangkan, maka dia akan hilang. Maka tidak ada lagi di sini yang namanya hidden input. Jika Anda lihat dia tidak ada lagi. Namun ketika misalnya kita available kan dia, maka di sini dia sudah muncul hidden inputnya. Saya hanya ingin menjelaskan kepada Anda apa hidden input ini, yaitu yang ada di sini kan gitu. Oke, sekarang saya akan edit as HTML. Saya akan copy dan kita akan paste di bawahnya teman, command enter ya biar supaya cepat. Dan di sini saya akan buat value-nya itu ke 1000. Watch what happen ketika misalnya saya buat di sini ID, which is itu field yang ada di database kita. Coba saya akan klik yang ada di sini biar supaya dia tersave. Ya, jika di sini sudah ada input hidden ID dengan value 1000. Ketika misalnya kita lihat pada database, kita mempunyai ID hanya sampai 10. Dan di sini kita tidak ada memasukkan ID. Ketika misalnya kita tes, sekali lagi, create. Kita refresh di database. Wow, this is bad thing. Right? This is bug. This is not good, man. Dia bisa memodifikasi apapun yang ada di database kita, which is ini sangat tidak luar biasa, ya kan? Bagaimana ketika seandainya ini adalah field yang penting, bukan ID? Ya, saya mencontohkan ID di sini hanya karena kita hanya mempunyai beberapa field yang kira-kira ID ini sifatnya sama. Bagaimana ketika Anda mempunyai satu field yang sifatnya unik, lalu dia membuatnya sama? Itu bukan membuat error, bukan? Ya kan? Nah, oleh karena itu disinilah berguna yang namanya field label. Nah, makanya saya bilang kepada Anda bahwa seandainya Anda menggunakan protected guarded, maka silahkan lakukan di saat Anda mempunyai form sendiri atau this is your mind, oke? Anda mempunyai blog, terus Anda sendiri yang menginputnya, bukan ada user di situ. Lain seperti ceritanya kalau ada forum itu kan sifatnya untuk umum. Kita tidak tahu siapa yang ngepost itu. Apakah ada spammer, apakah ada hackers, crackers? Oke, kita tidak tahu. Tapi kalau Anda sendiri yang mempunyai admin atau dashboard Anda sendiri, maka silahkan gunakan guarded. Oke, let's do it to field label. Oke, let's do it together what we do before. Kita copy yang ada di sini. Kita edit as HTML, kita copy, paste. Dan value-nya kita ganti menjadi misalnya 2000. 2000 ya, bukan 1000, tapi 2000. Atau jika lebih beda kita buat sini 5000. Dan token kita buat ID. Saya akan klik di sini biar supaya tersave. Ya, hidden ID value 5000. Oke? Kita akan masukkan lagi. Kita create. Dia masuk ke dalam database. Namun, the good news is the ID is not changed. 1001. Ya, mungkin Anda melihat 1001 di sini hanya karena di sini 1000. Anda tahulah auto increment itu kan sifatnya seperti itu. Ketika misalnya kita buat di sini pun 2000, maka nanti selanjutnya dia akan baca 2001. Kira-kira seperti itu. Namun di sini the good news is 5000 is not coming into database while we modify here. Itulah kenapa kita menggunakan yang namanya field label. It's not guard. Kan gitu. Nah, ini sangat luar biasa. Makanya Laravel ini sangat luar biasanya. Kenapa? Karena dia memikirkan kita. Ketika misalnya memang kita yang import sendiri, ngapain pakai field label? Silahkan gunakan guard. Ya kan gitu. Oke? Okay, that's all for this lesson. I'll see you on the next video.